Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai botak koin, sebagaimana ditanyakan oleh beberapa Sobat Sehat kita. Botak koin ini sebenarnya bukan penyakit per se ya, karena ini sebenarnya hanyalah tanda bahwa terjadi kebotakan, kerontokan rambut yang sifatnya localized, secemplok, bentuknya seperti koin. Ada beberapa hal berbeda yang bisa menyebabkan terjadinya botak koin ini. Dan hal-hal berbeda ini memerlukan penanganan yang juga berbeda. Sehingga nggak bisa tuh kayak, dok, saya botak koin, obatnya apa? Untuk tahu treatmentnya, kita perlu tahu dulu apa ini yang kita hadapin. Setelah kita tahu penyebabnya apa, baru bisa dibuatkan rencana terapi yang sesuai. Prinsip yang sama juga berlaku untuk banyak penyakit. Jadi kita nggak bisa ya, keluhannya ini obatnya apa? Enggak, kita harus diagnosa dulu, harus tegakkan dulu diagnosanya. Apa aja sih yang bisa menyebabkan terjadinya botak koin? Yang paling sering itu adalah alopecia areata. Ini adalah kebotakan yang disebabkan oleh serangan sistem kekebalan tubuh kita, imun kita terhadap sel-sel akar rambut. Ya, salah satu jenis autoimun ya. Terus yang sering juga itu adalah androgenik alopecia atau kerontokan rambut tipe lelaki. Memang ini seringnya ditandain dengan receding hairline atau garis rambutnya itu mundur, makin lama makin naik ke atas. Tapi ada kalanya juga dia diawalinnya dari tengah. Jadi bagian tengah sini mulai tipis botak. Nah, waktu di sini botaknya itu sering dikira sebagai botak koin atau ya alopecia yang tipe lain yang secemplok-secemplok gitu ya. Terus bisa juga botak koin itu disebabkan penyakit raja singa yang ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak terproteksi. Ini berupa secondary syphilis. Itu bisa kemana-mana penyakit ini, bisa ke nggak cuma di alat kelamin aja, tapi bisa ke kulit. Bisa kalau kenanya di kulit kepala ya rontok rambutnya di daerah itu. Dan ini disebabkan oleh bakteri. Jadi ngobatinya dengan antibiotik. Ada juga botak koin yang disebabkan gangguan kesehatan jiwa. Itu kita sebutnya trichotillomania, di mana orangnya, penderitanya itu jadi nyabutin rambut sendiri. Itu rambutnya dibetot-betot, ditarik-tarik sampai ya rontok gitu. Dan rontoknya di daerah yang dibetotin itu. Ini adalah kelainan jiwa. Dan tentu obatnya ya dengan terapi-terapi kejiwaan, nggak bisa dikasih antibiotik kasih ini kan. Terus ada juga botak koin yang disebabkan oleh jamur. Jadi daerah yang berjamur itu rusak, sakit, akar rambutnya mati, rontok dia di daerah itu. Ada juga yang karena traction, karena tarikan. Itu misalnya pada mereka-mereka yang suka ngikat rambut, ditarik ketat-ketat, misalnya ponytail itu yang sampai ditarik gimana gitu supaya mukanya ketarik. Atau mereka yang kepang-kepang kecil-kecil, kepang reggae, terus waktu ngepangnya itu ketarik-tarik. Nah itu ya mirip-mirip trichotillomania ya, jadi ketarik itu akar rambutnya copot, rontok, ya botak jadinya. Ada juga aplasia kutis di mana kulitnya yang bermasalah. Terus ada yang jarang terjadi itu adalah nummular sepalgia atau sepalgia alopecia, di mana kerontokannya ini terjadi karena akar rambutnya itu tereksitasi saraf-sarafnya waktu seseorang mengalami sakit kepala. Jadi sakit kepalanya ini dia mengaktifasi saraf-saraf trigeminal gitu ya. Dan di daerah yang dipersyarafin oleh saraf ini, akar rambutnya itu jadi mati, rontok. Tapi ini jarang sih, jarang. Nah, untuk di video ini kita akan lebih banyak membahas mengenai alopecia areata. Alopecia areata ini disebabkan oleh serangan sel imun kita, sistem kekebalan tubuh kita terhadap sel-sel akar rambut. Jadi nggak bisa tuh dikasih antibiotik ya, seperti yang untuk sipilis gitu. Karena penyebabnya bukan kuman, bukan bakteri. Botak koin yang terjadi pada alopecia areata ini macam-macam. Orang yang satu dengan orang yang lain tuh beda-beda. Ada yang cuma satu koinnya, ada yang banyak. Ada yang cuma menipis, ada yang sampai mengkilap. Ada yang setelah berlalu, itu botak koinnya, dia bisa tumbuh lagi, kembali seperti semula. Ada yang nggak bisa, botak seterusnya. Ada yang malah botaknya makin melebar. Jadi meskipun dia sama-sama alopecia areata, dari satu orang ke orang lain itu bisa beda tampilan klinisnya.
Siapa aja sih yang bisa terkena alopecia areata ini? Jawabannya, semua bisa. Alopecia areata ini bisa terkena pada lelaki dan perempuan, pada orang tua, orang muda, anak-anak, semua bisa. Sejauh ini sih belum ada bukti bahwa ini bersifat keturunan ya. Tapi memang ada kemungkinan lebih tinggi diderita oleh mereka yang memiliki penyakit autoimun lain. Contohnya yang menderita lupus, psoriasis, vitiligo, ya kayak gitu-gitu ya. Terus ada juga kemungkinan dipengaruhi oleh stres emosional atau gangguan kejiwaan. Bisa juga diderita pada mereka yang sedang mengalami penyakit fisik tertentu. Tapi pada sebagian besar kasus, nggak tahu kenapa. Tahu-tahu terjadi aja, tahu-tahu si sistem kekebalan tubuhnya, imunnya menyerang akar rambut aja. Berdasarkan sebaran dari kebotakannya, alopecia areata ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, yaitu alopecia areata yang localized, yang secemplok. Umumnya sih di kulit kepala, tapi bisa juga terjadi di bagian tubuh lain. Sebenarnya kulit kita ini tertutup rambut loh, cuma rambutnya beda, kecil-kecil, halus-halus. Nah, bisa juga tuh terjadinya kebotakannya di area tubuh lain. Terus yang kedua adalah alopecia totalis, di mana penderitanya itu kehilangan seluruh rambutnya atau hampir seluruh rambut di kulit kepala, botak dia. Yang ketiga adalah alopecia universalis, artinya nih orang kehilangan rambut, kebotakan itu terjadi di seluruh tubuh. Bukan cuma di kepala, bukan cuma di kulit, tapi juga yang di alis, di bulu mata, semua rambut-rambut itu hilang semua, universal. Tipe ini sangat jarang sih, tapi ada. Apa tanda dan gejala alopecia areata? Ya yang pertama ya botak ya, rontok rambutnya, secemplok. Tapi bisa juga, seperti yang saya bilang tadi, sampai seluruh tubuh itu bisa. Terus ada juga yang mengalami perubahan di kukunya. Tapi pada sebagian besar kasus, ya nggak ada, ya cuma rambutnya aja rontok. Biasanya pada alopecia areata ini nggak ada tanda keluhan lain. Kulitnya itu nggak apa-apa, nggak ada kemerahan, nggak ada luka, nggak ada jamurnya, nggak ada kutunya, nggak ada itu. Pada beberapa pasien itu ada yang merasa daerah yang akan rontok rambutnya itu gatel, perih, panas. Ada, tapi nggak semua. Terus perubahan kuku yang terjadi pada penderita alopecia areata itu berupa terjadinya bintik-bintik lubang-lubang yang dalam di kuku. Itu seperti kulit jeruk gitu ya, ada pitnya gitu. Tapi itu pun nggak selalu harus ada. Banyak juga penderita alopecia areata yang nggak ada, kukunya itu nggak ada apa-apanya. Biasanya memang perubahan di kuku ini lebih sering terlihat pada penderita alopecia areata yang parah. Nah, terus bagaimana caranya untuk membedakan antara alopecia areata ini dengan alopecia lain? Ya mau nggak mau dokternya harus melakukan penggalian lebih lanjut, ditanya jawab lebih dalam, dan dilakukan pemeriksaan penunjang kalau perlu. Karena kalau ngelihat rambutnya yang botaknya sepitak-sepitak itu kadang sulit, karena sama-sama botak pitak, tapi kalau yang ditarik sama yang karena autoimun hampir nggak kelihatan bedanya. Ya ditanya, terus bisa juga dokter melakukan pemeriksaan, tergantunglah arah kecurigaan awalnya seperti apa. Misalnya nih kalau dicurigain, oh ini sebabnya yang hormonal, bisa dites, bisa dilihat silsilah keluarganya pada botak nggak. Terus misalnya dicurigain penyakit autoimun, dites tuh penyakit autoimunnya. Misalnya dicurigain ini karena infeksi, dites tuh darahnya, dilihat ada bakterinya atau enggak. Bagaimana nasibnya mereka yang mengalami alopecia areata ini? Pada umumnya sih, mereka yang menderita alopecia areata ini bisa pulih dengan sendirinya, nggak usah diobatin apa-apa. Sekitar 35-50% itu sembuh dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pulih, rambutnya tumbuh lagi. Tapi sekitar 10% itu butuh waktu yang sangat lama. Bahkan boleh dibilang nggak pernah pulih ya, tetap begitu aja, sepitak aja. Dan 10% lainnya itu malah berkembang. Alopecia areatanya menjadi tipe yang totalis atau malah universalis. Biasanya sih mereka yang pulih rambutnya seperti semula itu adalah mereka yang alopecianya itu kerontokannya itu nggak terlalu berat ya, yang ukurannya kecil, jumlahnya nggak banyak. Terus mereka yang pertama kali mengalami kejadian ini usianya itu lebih dewasa. Jadi semakin muda usia pasiennya, semakin jelek
hasil akhirnya. Terus mereka yang tidak mengalami perubahan di kuku, seperti saya bilang tadi, biasanya perubahan di kuku ini terjadi pada yang parah. Kalau yang nggak ada ini kemungkinan besar untuk sembuh pulih seperti sedia kala itu lebih besar. Dan mereka-mereka yang tidak memiliki riwayat penyakit yang sama di keluarganya. Karena alopecia areata ini disebabkan oleh serangan sistem kekebalan tubuh kita terhadap sel-sel akar rambut, sebenarnya nggak ada obatnya ya. Karena yaitu penyebabnya adalah sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Yang bisa dilakukan paling ya menghindari pemicunya. Apa yang memicu si sistem kekebalan tubuh kita menyerang sel-sel akar rambut. Tapi kalaupun misalnya mau diobatin, bisa sih dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Kita kasih obat-obatan imunosupresan. Tapi ingat, sistem kekebalan tubuh kita ini ada fungsinya. Fungsinya itu melawan penyakit, melawan kuman, melindungi tubuh kita dari serangan yang bisa mengganggu kesehatan kita. Kalau sistem kekebalan tubuh kita ini dilemahkan dengan obat supaya nggak terjadi botak, nanti tubuh kita gampang terserang penyakit, gampang terserang kuman, nggak ada yang melindungi kita. Worth it nggak? Apakah demi mengobatin kebotakan rambut kita yang rontok ini, kita mau mengorbankan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan? Ya, jadi ini perlu pertimbangan lanjut ya. Apakah layak untuk dilakukan terapi semacam ini? Ada juga obat lain yang berupa kinase inhibitor yang bisa dipakai untuk mengobatin alopecia areata. Tapi sebenarnya obat ini untuk penyakit lain. Peruntukannya bukan buat alopecia areata. Jadi penelitiannya segala macam itu nggak diperuntukkan buat tujuan ini dan belum disahkan sebagai terapi botak koin. Nah terus kalau menderita botak koin, siapa yang ngobatin? Ke dokter apa? Sekali lagi kembali ke penyebabnya. Kalau memang dia localize, di rambut doang, di kulit kepala doang, di kulit doang, ke dokter kulit. Tapi kalau misalnya itu karena gangguan kejiwaan, ya berobatnya ke dokter spesialis jiwa. Sebenarnya ya, alopecia areata ini bukan penyakit berbahaya. Dia nggak mengancam nyawa, nggak ada komplikasinya. Ya yang paling apes-apesnya ya itulah rambutnya rontok. Kemungkinan terburuknya adalah rontok rambut di seluruh tubuh. That's it. Tapi sebagai makhluk sosial bisa aja mengganggu rasa percaya diri, membuat jadi depresi, jadi cemas. Jadi bukan nggak mungkin ya orangnya stres gara-gara rambut rontok terus bunuh diri. Cuma memang mereka yang menderita alopecia areata lebih tinggi risikonya menderita penyakit-penyakit autoimun. Karena ini kan ada hubungannya dengan autoimun ya. Selain itu, kita ingat bahwa salah satu fungsi rambut ini adalah melindungi kulit kepala. Kalau rambutnya rontok, apalagi yang rontoknya totalis, itu berarti kulit kepala kita nggak ada pelindungnya. Kalau terpapar macam-macam, ya kena langsung. Contohnya adalah paparan sinar matahari UV, yang merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kanker kulit. Jadi, pada mereka yang menderita alopecia areata, disarankan untuk melindungi bagian tubuh yang mengalami kebotakan. Caranya gimana? Kalau di rambut, pakai topi. Topinya pilih yang seratnya padat, supaya itu nggak tembus tuh ya sinar mataharinya ke sela-sela serat dari topinya. Dan pilih yang warnanya gelap, warna hitam. Memang warna hitam ini panas kalau dipakai, nggak memantulkan panas seperti kalau kita pakai topi warna putih. Tapi perlindungan terhadap sinar UV lebih baik pada materi yang berwarna gelap. Kalau nggak bisa ditutup, pakai sunblock, sunscreen. Lebih baik sunblock ya dibandingin sunscreen, karena sunscreen itu tetap dia masuk sih ke kulit. Jadi pakai sunblock yang sifatnya mekanis. Saya sarankan pilih sunblock yang materialnya itu dari mineral base ya. Nah kalau nggak bisa juga berteduh, jangan terpapar sinar ultraviolet. Terus kalau misalnya kebotakannya, rambut rontoknya itu di bulu mata, di alis, ini kan salah satu fungsinya itu melindungi mata ya, supaya nggak masuk tuh kotoran ke mata. Pakai kacamata pelindung. Pilihlah kacamata yang frame-nya itu besar, lebar, dan kalau bisa nutup atas, bawah, samping. Jadi nggak kelilipan. Terus kalau yang menganggap, aduh kok lucu ya, botak, nggak ada alisnya, rambutnya pelontos, ya bisa dipertimbangkan
penanganan secara kosmetik, bisa pakai rambut palsu, bisa pakai alis palsu, atau pakai bulu mata palsu, kan banyak tuh, tinggal ditempelin aja. Alis juga bisa sampai ditato segala macam bisa. Tapi kalau menurut saya itu kosmetik aja sih ya, nggak ada efeknya terhadap kesehatan fisik. Mungkin efeknya adalah kesehatan jiwa kalau orangnya itu nggak pedean. Tapi kalau orangnya pede, nggak masalah botak. Banyak kok orang yang botak keren, malah ada yang nggak alopecia sebenarnya tapi dibotakin. Ya, banyak yang keren, itu masalah percaya diri aja sih. Kalau memang perlu untuk ditutup, perlu untuk disarukan, silakan pakai aja rambut palsu, alis palsu, bulu mata palsu, pilih aja, banyak kok. Demikian sharing saya hari ini tentang alopecia areata atau botak koin. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat dan jadi berkat. Kalau Sobat Sehat suka dengan pembahasan kesehatan semacam ini, boleh like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Kalau ada pertanyaan seputar kesehatan, langsung aja di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi ngantri ya, karena yang tanya banyak. Please, nanyanya bersifat umum aja ya, jangan konsultasi, karena konsultasi itu nggak bisa dikerjakan di sosial media, harus orang per orang antara pasien dengan dokternya. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.